terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baik? Jangan-jangan ada adik-adik yang nggak semangat nih, malas ibadah, atau yang masih makan, belum mandi. Siapa yang belum mandi? Ya adik-adik, ayolah cepet. Hari ini hari Minggu loh, kita ibadah dulu. Persiapkan semuanya, Alkitabnya, persiapkan kidung cerianya, persiapkan minuman. Nanti kalau haus, tapi jangan makanan ya, makanannya sudah dimakan duluan ya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan, mungkin masih ditemani sama papa mamanya, nggak apa-apa. Ibadah bersama dengan keluarga. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya adik-adik, ayo dengarkan sama ibu guru yang akan membawa adik-adik dalam ibadah anak saat ini. Dengarkan ya, dan selamat berjumpa dengan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu Biar Pohon Gunung Beranjak. Ikutin gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hari sampai dengan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami memulai ibadah kami. Engkau Tuhan Allah yang berkati kami sepanjang ibadah kami. Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Buat kami tetap fokus dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Dan Jista yang sudah membantu kita dalam mengangkat puji-pujian bagi Allah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan
dari Keluaran 33 ayat yang kelima, 16 sampai dengan ke-18. Keluaran 33 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, duduk yang tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di suatu desa, hiduplah 3 kurcaci. Mereka hidup dan tinggal di rumah pohon. Dan setiap hari, para kurcaci ini haruslah bekerja agar dapat tetap hidup. Apakah adik-adik ingin tahu seperti apa 3 kurcaci itu? Yang pertama, kurcaci yang pertama. Kurcaci yang pertama adalah kurcaci yang paling tua dan bijaksana. Ciri-cirinya adalah berkacamata dan memiliki janggut yang tebal dan panjang. Kurcaci ini bernama Dog. Kemudian kurcaci yang kedua seperti apa ya? Kurcaci yang kedua adalah kurcaci yang selalu senang. Dia namanya siapa? Adalah Happy. Kurcaci yang ketiga seperti apa? Kurcaci yang ketiga bernama Grumpy. Ciri-cirinya seperti apa ya? Kira-kira? Betul. Dia itu tidak pernah tersenyum. Mukanya selalu cemberut. Dan apa sifatnya? Suka menggerutu. Pada suatu pagi, Dog membangunkan Happy dan Grumpy agar segera mandi, karena mereka harus segera bekerja. Apakah Happy dan Grumpy segera bangun? Ya, Happy segera mandi. Tetapi Grumpy apa? Dia menarik kembali selimutnya dan berteriak, "Apa sih kalian? Aku masih mengantuk." Dog tidak berhenti. Dia terus membangunkan Grumpy dan menarik selimutnya. Akhirnya apa adik-adik? Grumpy bangun dari tempat tidurnya dan segera bersiap. Sesampainya di hutan, mereka sedang mencari kayu. Tiba-tiba Grumpy mengeluh sepanjang perjalanan. Dia mengatakan, "Aku capek." Dan pada saat dia melihat pohon, dia duduk dan tidak membantu teman-temannya untuk mencari kayu bakar. Apakah Dog dan Happy meninggalkan Grumpy? Tidak. Mereka mendatangi Grumpy dan mengatakan, "Ayo Grumpy." Tuhan berkata kepada Musa, mau membinasakan bangsa Israel, dikarenakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sudah tidak taat kepada Allah. Apa yang dilakukan Musa? Musa dengan bersemangat meminta kepada Tuhan untuk Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tetapi apa? Tetap menyertai bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18?
Di situ Tuhan mengatakan bahwa Aku akan tetap menyertai bangsa ini dikarenakan Tuhan telah mengenal Musa. Sungguh luar biasa adik-adik, semangat Musa yang untuk tetap meminta penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, mana semangat adik-adik? Apakah semangat adik-adik yang adik-adik bisa lakukan? Seperti Musa dan juga para kurcaci. Ya, betul. Semangat yang adik-adik harus lakukan adalah semangat untuk membantu sesama. Siapa itu sesama? Orang tua, teman, dan juga lingkungan tempat adik-adik tinggal. Seperti apa? Ayo semangatnya kepada orang tua. Membantu membereskan rumah. Apalagi membantu mencuci piring. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu dengan bersemangat membantu sesama. Lakukan dengan bersemangat membantu setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Untuk adik-adik kelas Batita dan Balita, kita akan aktivitas minggu ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan melalui orang tua kita. Yang pertama adalah di sini. Ini adalah gambar dari anak yang sedang sakit dan dijaga oleh papa dan mama. Seperti gambar yang kita lihat, Tuhan menyertai adik-adik ketika adik sakit, melalui papa mama untuk menjaga adik-adik supaya adik-adik cepat sembuh, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika adik-adik bermain atau belajar, papa mama pasti akan mendampingi adik-adik. Nah, itu juga salah satu cara Tuhan menyertai adik-adik lewat papa mama. Lalu yang berikutnya adalah ini adalah gambar dari anak yang sedang tidur. Walaupun sedang tidur, Tuhan juga tetap menyertai adik-adik. Ada yang sudah tidur sendiri atau ada yang tidurnya masih dengan orang tua. Walaupun tidur dengan orang tua ataupun sendiri, Tuhan tetap menyertai dan tidak membeda-bedakan. Sehingga adik-adik bisa beristirahat dengan baik, dengan tidur bisa dengan tidur nyenyak dan tidak bermimpi buruk, tetapi bermimpi yang indah. Seperti itu adik-adik, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti bisa tanya mama. Untuk adik-adik kelas Batita dan Balita, kita akan aktivitas minggu ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan melalui orang tua kita. Yang pertama adalah di sini. Ini adalah gambar dari anak yang sedang sakit dan dijaga oleh papa dan mama. Seperti gambar yang kita lihat, Tuhan menyertai adik-adik ketika adik sakit, melalui papa mama untuk menjaga adik-adik supaya adik-adik cepat sembuh, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika adik-adik bermain atau belajar, papa mama pasti akan mendampingi adik-adik. Nah, itu juga salah satu cara Tuhan menyertai adik-adik lewat papa mama. Lalu yang berikutnya adalah ini adalah gambar dari anak yang sedang tidur. Walaupun sedang tidur, Tuhan juga tetap menyertai adik-adik. Ada yang sudah tidur sendiri atau ada yang tidurnya masih dengan orang tua. Walaupun tidur dengan orang tua ataupun sendiri, Tuhan tetap menyertai dan tidak membeda-bedakan.
ya, sehingga adik-adik bisa beristirahat dengan baik, bisa dengan tidur nyenyak dan tidak bermimpi buruk, tetapi bermimpi yang indah. Seperti itu adik-adik, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, untuk adik-adik kelas besar dan kelas kecil, kita akan membuat sebuah aktivitas menuliskan contoh-contoh penyertaan Tuhan yang sudah kita alami, seperti tadi yang sudah kita bahas duluan. Di sini bahan-bahannya ada kertas buffalo, kertasnya, dan lalu ada kertas origami, ada lem, ada gunting, dan ada pulpen. Nah, kertas origami ini akan kita bentuk menjadi seperti potongan-potongan awan, atau bisa juga bentuk yang lain yang lebih mudah. Dan kertas origami ini juga kita bentuk menjadi serpihan-serpihan kertas untuk menghias nanti ya. Jadi langkah pertama adalah kertas origami yang sudah kita gunting tadi menjadi bentuk awan, kita tulis. Tulisannya itu adalah contoh-contoh penyertaan Tuhan yang sudah adik-adik dan teman-teman semua alami. Misalnya salah satu contohnya adalah ketika aku tidur, Tuhan menyertai sehingga aku tidak bermimpi buruk. Atau bisa juga ketika aku sakit, Tuhan menyertai dan menyembuhkan aku. Ya, itu adalah sebagian dari contohnya. Oke, yang pertama adalah kertas buffalo. Yang tadi serpihan-serpihan seperti ini kita tempelkan di ujung, tapi ini bebas ya, boleh dihias dengan cara yang lain juga boleh. Seperti ini dan seperti ini ya. Setelah ditempel, sudah kita tempelkan contoh-contoh penyertaan Tuhan yang tadi sudah kita tulis di kertas origami yang berbentuk dengan awan ya. Kita tempel ya. Di sini Mbak contohinnya ada 4, tapi kalau misalnya adik-adik bisa menulis atau membuat lebih dari 4 contoh, itu tandanya lebih bagus lagi. Bisa dibantu dengan orang tua juga ya, kalau misalnya adik-adik kelas batita atau balita mau membuat. Ya. Lalu ditempel seperti ini. Ya, lalu seperti ini ditempel lagi. Mudah sekali adik-adik ya. Nah, setelah ditempel, adik-adik juga bisa tambahin hiasan seperti mozaik-mozaik yang tadi kita sudah buat. Nah, kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini. Ya, kelihatan kan? Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk menghias. Tapi kalau misalnya adik-adik mau ditambahin di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Bebas ya. Terima kasih. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. Yes, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar sepanjang ibadah tadi. Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan selesai. Engkau Tuhan Allah yang tetap menyertai kami di aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.